Nabi syubhat. Maulid Nabi yang berbunyi, aku saja mencintaimu tidak perlu dalil. Masa mencintai Rasulullah SAW harus pakai dalil? Pertama, tidak bisa kita samakan antara mencintai manusia biasa dengan mencintai Rasulullah SAW. Mencintai Rasulullah SAW ini memang sesuatu yang memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama kita. Itu adalah sesuatu yang wajib, harus ada. Sementara mencintai orang perorangan dari manusia biasa ini bukan suatu kewajiban. Yang wajib adalah bagi seorang muslim mencintai Rasulullah SAW. Bagaimana kita menyamakan antara mencintai Rasulullah SAW dengan mencintai manusia biasa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agama kita yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan Nabi SAW sendiri menyuruh kita untuk beramal sesuai dengan dalil. Kalau kita memang mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang sebenarnya, maka di antara bentuk kecintaan kita adalah tidak kita beribadah kecuali dengan cara beliau. Tidak kita taat dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kecuali dengan cara beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada dalilnya di dalam urusan kami, yaitu di dalam agama ini, kecuali amalan tersebut tertolak. Dan Nabi mengatakan, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Wa man nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku perintahkan hendaklah kalian lakukan sesuai dengan kemampuan kalian, dan apa yang aku larang hendaklah kalian jauh. Dan beliau mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin. Ini semua menunjukkan bahwasanya kita disuruh untuk mengikuti Nabi SAW, tidak beribadah kecuali dengan cara yang sudah beliau contohkan. Dan seorang syair mengatakan bahwasanya orang yang mencintai itu akan taat kepada orang yang dia cintai. Dan Nabi SAW ternyata menyuruh kita untuk di dalam beribadah ini harus ada contohnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ucapan ini adalah ucapan yang batil, dan ini memperkuat bahwasanya apa yang mereka lakukan berupa maulid Nabi ini enggak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengatakan masa mencintai beliau harus pakai dalil, menunjukkan bahwasanya mereka enggak ada dalil. Ya, menunjukkan bahwasanya mereka tidak memiliki dalil dalam melakukan perbuatan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Bagaimana seseorang mengetahui bahwa dia dicintai oleh Allah? Hadis qudsi yang tadi kita sebutkan dalam muhadarah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku mencintai dia, maka aku menjadi pendengaran dia yang dia mendengar dengannya.
Para ulama menjelaskan maksudnya adalah Allah akan memberikan taufik, hidayah kepada orang yang Allah cintai tadi untuk tidak mendengar kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Kalau Allah cinta kepada seseorang, dijadikan telinganya ini tidak mendengar kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Sedikit dia mendengar sesuatu yang dibenci oleh Allah berupa kemaksiatan, segera dia kembali dan bertobat, beristighfar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatan dia yang dia melihat dengannya. Maksudnya adalah dijadikan dia tidak melihat kecuali yang diridhai oleh Allah. Wa yadahu allati yabtashu biha, dan aku menjadi tangannya yang dia memukul dengannya. Seandainya dia memukul, seandainya dia memegang, maka itu dia lakukan di jalan Allah. Jadi bukan memukul karena hawa nafsu. Mungkin dia memukul anaknya dan tujuannya adalah lillah, ingin memberikan pelajaran adab, memberikan pelajaran kepada anaknya, tentunya dengan pukulan yang diperbolehkan secara agama, yaitu pukulan yang tidak sampai menyakitkan, tidak sampai mengeluarkan darah, tidak sampai mematahkan tulang. Pukulan yang ringan saja akan dijadikan ketika dia memukul, pukulannya adalah lillah, karena Allah. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Maksudnya dia akan diberikan taufik untuk menggunakan kakinya di dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah. Sebagian ulama menyebutkan ini menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwasanya ciri orang yang dicintai oleh Allah, dia menggunakan anggota badannya di dalam perkara yang diridhai oleh Allah SWT. Sebagian masyayikh menyuruh kita untuk melihat diri kita masing-masing. Bagaimana kita menggunakan anggota badan kita? Bagaimana kita menjaga lisan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, tangan kita? Kalau kita gunakan itu semuanya di dalam perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka absyir bil khair, bergembiralah kita, berbahagialah kita. Itu tanda Allah mencintai seseorang. Tapi apabila seseorang mendapatkan dirinya bermudah-mudahan di dalam menggunakan anggota badan untuk kemaksiatan dan dosa, maka adalah dia segera kembali kepada Allah, beristighfar, mengoreksi dirinya, dan segera memperbaiki sebelum datang waktu di mana tidak ada kesempatan untuk bertobat dan juga beristighfar kepada Allah. Karena ketika seseorang masih bermudah-mudahan menggunakan anggota badannya untuk dosa dan juga maksiat, itu pertanda kecintaan Allah kepada hamba tersebut kurang. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang menjadikan sedih seorang hamba. Ini adalah satu di antara tanda-tanda tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kita mengetahui sebuah amalan, sebuah sifat itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Kita mengetahui tentunya dari kabar Allah dan juga Rasulnya. Allah mengabarkan mencintai sebuah amalan atau mencintai orang yang memiliki sifat dan melakukan amalan tadi, menunjukkan bahwasanya itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Dan terkadang kecintaan Allah kepada sebuah amalan tidak harus dengan teks seperti yang tadi disebutkan. Allah mencintai orang yang bertakwa, Allah mencintai orang yang bersabar, Allah mencintai orang yang berbuat baik. Terkadang kita mengetahui itu dicintai oleh Allah ketika Allah memuji orang-orang yang melakukannya. Allah enggak mengatakan di situ Allah mencintai, tapi Allah
Memuji orang-orang tersebut menunjukkan Allah mencintai orang yang memiliki sifat tadi. Contoh misalnya, Allah memuji orang yang menyempurnakan nadar. Dalam surat Al-Insan Allah mengatakan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menyempurnakan nadar-nadar mereka dan mereka takut akan suatu hari di mana kejelekan di hari tersebut akan menyebar, yaitu di hari kiamat. Jadi mereka menyempurnakan nadar karena takut nanti akan ditanya oleh Allah tentang nadar tadi di hari kiamat. Karena nadar hutang seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang menyempurnakan nadar. Ketika Allah memuji menunjukkan bahwasanya Allah mencintai perbuatan tersebut, yaitu menyempurnakan nadar. Dan sebaliknya Allah SWT tentunya tidak mencintai orang-orang yang menyelisihi nadarnya, yang tidak membayar hutangnya kepada Allah SWT. Kemudian terkadang Allah SWT kita mengetahui bahwasanya Allah mencintai amalan tersebut ketika amalan tersebut diperintahkan oleh Allah. Sekedar Allah memerintahkan sebuah amalan, maka itu menunjukkan bahwa amalan tersebut dicintai oleh Allah. Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni, dan Rabb kalian mengatakan ud'uni, hendakkan berdoa kepadaku. Perintah dari Allah supaya kita berdoa kepada Allah. Ketika Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk berdoa, menunjukkan bahwasanya Allah mencintai doa, maka banyaklah berdoa. Allah senang dengan orang yang banyak berdoa, karena orang yang banyak berdoa menunjukkan bahwasanya dia ini orang yang benar-benar fakir, butuh kepada Allah SWT, sehingga dia sering berdoa kepada Allah. Mau mencari rezeki, minta kepada Allah supaya diberikan rezeki yang berbarakah. Mau menuntut ilmu, tidak lupa dia meminta kepada Allah dimudahkan pemahaman. Ketika dia mau berbakti kepada orang tuanya, tidak lupa meminta kepada Allah dimudahkan untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tuanya. Semua perkara yang kecil maupun yang besar dia berusaha untuk meminta kepada Allah. Orang yang seperti ini yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya orang yang jarang berdoa, berarti dia merasa tidak butuh dengan Allah, sehingga dia jarang meminta kepada Allah. Ini bisa menyebabkan seseorang justru mendapatkan kemarahan dan amarah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan marah kepada orang tersebut. Kenapa demikian? Berarti orang tersebut merasa dirinya cukup, merasa dirinya tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikatnya dia adalah sama seperti yang lain, fakir dan sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla As-Samad. Wallahu taala a'lam. Nah. Ya. Satu lagi mungkin. Cukup. Insyaallah kita bertemu lagi besok jam 6 ya. Ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.